Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Welcome back buat kalian yang baru gabung. Langsung aja klik tombol subscribe-nya di bawah dan dan di video kali ini aku akan membawakan sebuah kasus yang santai-santai aja, tapi nggak yang santai banget juga. Ini kasusnya lumayan berat. Jadi aku mau membahas salah satu tragedi penerbangan paling politis, paling misterius, dan paling penuh drama internasional, yaitu tragedi Pan Am 103 atau yang lebih dikenal sebagai bencana Lockerbie. Jadi gini, sekarang bayangin aja ya, ini tuh terjadi pada tanggal 21 Desember 1988. Ini tuh bener-bener mepet sama Natal, orang-orang lagi excited banget mau liburan, mau ketemu sama keluarganya, mau ngumpul-ngumpul sama keluarganya, karena sebagian dari mereka ada yang merantau, ada yang mahasiswa, jadi lama nggak bertemu dengan keluarganya. Jadi di momen liburan ini mereka itu kayak sudah membayangkan ingin berkumpul dengan keluarganya di kampung halamannya. Semuanya itu kayak udah ngebayangin suasana Natal yang hangat, tapi sayangnya hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi karena setelah mereka lepas landas dari bandara di London, pesawat mereka tiba-tiba meledak di udara dan ini menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah penerbangan yang pernah terjadi. Pesawat yang terlibat adalah Boeing 747 milik Pan Am dengan nomor penerbangan 103. Rutenya sebenarnya panjang dari Frankfurt, Jerman, transit di London, lanjut ke New York, dan tujuan akhirnya itu di Detroit. Dan di dalam pesawat itu ada 259 orang, termasuk awak pesawatnya, dan penumpangnya itu sekitar 240 berapa kayak gitu. Nanti aku tulis aja di bawah. Penerbangan ini berangkat sekitar jam 18.25. Semuanya normal, cuaca juga oke, komunikasi lancar, dan penerbangannya mulus banget. Sekitar jam 18.58, sang kapten ngomong ke kontrol udara di Skotlandia kalau mereka sudah stabil di ketinggian 31.000 kaki. Itu merupakan posisi yang ideal untuk mulai menuju ke Atlantik. Semuanya terlihat aman. Tapi cuma 4 menit setelah komunikasi terakhir itu, semuanya hilang. Jadi pas jam 19.02, petugas kontrol coba memanggil lagi pesawatnya. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Di radar, di sinyal pesawat, drop begitu saja. Di rekaman kokpit juga cuman ada suara desisan cepat dan habis itu hening, nggak ada suara apapun lagi. Di sisi lain, ternyata di langit Skotlandia terjadi ledakan besar di pesawat. Ledakannya kuat banget sampai bagian depan pesawat itu langsung lepas dari badannya dan jatuh ke tanah duluan di daerah Thunder Grade. Sisa badan pesawat lainnya berantakan di area yang luas banget, bahkan bagian sayap yang masih berisi bahan bakar jatuh di tempat kawasan pemukiman kota kecil yang bernama Lockerbie. Dan ini yang membuat jumlah korbannya itu nambah lagi. Jadi ada 11 warga yang ikut meninggal di kota kecil tersebut karena tertimpa dari serpihan pesawat tersebut. Jadi total korbannya itu ada 270 orang. Model kehancurannya itu nggak biasa banget, para ahli langsung curiga ini tuh bukan kecelakaan mekanis, dan mulai dari situ investigasi besar-besaran dimulai. Ini benar-benar salah satu investigasi forensik terbesar sepanjang sejarah. Polisi Skotlandia dan FBI ngumpulin lebih dari 4 juta potongan pesawat. Bahkan mereka sampai merakit ulang sebagian badan pesawatnya. Jadi udah kayak lagi nyusun puzzle yang besar banget. Penyelidik menemukan serpihan koper yang hangus dan di sekitarnya juga ada radio kaset, ada komponen kecil yang ternyata sangat penting, ada juga pengatur waktu elektronik, dan setelah diselidiki lebih lanjut lagi, ternyata ada bahan peledak Semtex. Dan setelah diselidiki lagi, pesawat ini meledak karena bom. Jadi bomnya itu ditempelkan di dalam radio kaset merek Toshiba. Di dalamnya itu berisi bahan peledak Semtex, jenis bahan yang pada waktu itu sangat identik dengan negara Libya. Dan pengatur waktunya adalah merek MST-13. Produk ini merupakan produk dari perusahaan Swiss yang bernama Mebo, yang waktu itu memang hanya dijual ke militer Libya. Nah, dari situ kesimpulan teknisnya cukup jelas, bom ini dirakit oleh seseorang yang punya akses ke peralatan militer Libya. Penyelidik akhirnya menuduh 2 orang Libya yang bernama Abdel Basset Al-Magrahi yang diduga adalah agen intelijen dan temannya yang bernama Lamin Fimah. Libya di bawah Presiden Muhammad Gaddafi pada saat itu awalnya menolak menyerahkan mereka berdua dan dunia menjatuhkan sanksi sampai akhirnya 2 orang ini diserahkan ke Belanda pada tahun 1999 untuk diadili.
Hasilnya pada tahun 2001, Megrahi dinyatakan bersalah dan dipenjara seumur hidup. Sementara Vimah dibebaskan, tapi justru dari sini kontroversinya ini makin besar. Banyak keluarga dari korban, jurnalis, sampai mantan agen intelijen meragukan apakah benar Megrahi satu-satunya pelaku. Ada juga teori lain yang bilang kalau Iran mungkin memerintahkan serangan ini untuk membalas penembakan pesawat mereka oleh Amerika di tahun yang sama. Ada juga teori tentang kelompok militan Palestina, tapi pada akhirnya itu semua hanya teori-teori karena nggak pernah terbukti di pengadilan. Pada tahun 2003, Libya setuju untuk membayar lebih dari 1 miliar dolar sebagai kompensasi bagi keluarga korban. Tapi lucunya, meskipun mereka membayar, mereka itu nggak pernah bilang kalau mereka lah yang melakukan pengeboman tersebut. Mereka cuma bilang kayak kami itu menerima tanggung jawab sebagai negara, yang artinya lebih ke ya udah deh biar damai aja, bukan karena aku bersalah kayak gitulah. Drama ini makin naik lagi di tahun 2009. Megrahi dibebaskan pada saat itu dari penjara di Skotlandia karena katanya sakit parah dan cuma punya sisa hidup itu 3 bulan. Tapi begitu sampai di Libya, dia itu disambut bak seperti pahlawan dan dari situ orang itu makin curiga ini tuh benar-benar alasan kemanusiaan atau ada deal politik di belakang layar. Jadi malah makin runyam lagi. Setelah dibebaskan 2009, Megrahi akhirnya meninggal di tahun 2012. Tapi ceritanya ini belum selesai, nggak sampai di sini doang, masih ada lagi kelanjutannya. Karena pada tahun 2020 muncul tersangka baru lagi yang bernama Abu Agila Muhammad Mas'ud, seorang ahli perakit bom asal Libya. Dalam dokumen penyelidikan di Libya, dia diduga mengaku bahwa dialah yang merakit bom yang dipakai di Pan-Am 103 dan katanya dilakukan atas perintah pejabat tinggi Libya. Mas'ud ditangkap dan diserahkan ke Amerika Serikat pada tahun 2022 dan sekarang dia lagi menunggu persidangan federal yang rencananya akan dimulai pada April 2026. Meskipun tragedi ini sudah berlalu hampir 40 tahun, kasusnya ini masih terus bergulir. Masih banyak misteri, masih banyak teori, dan masih banyak luka yang belum benar-benar sembuh. Tragedi ini tuh bukan cuma tentang pesawat yang meledak, ini tuh tentang politik global, perebutan kekuasaan, permainan intelijen, dan negara-negara besar lainnya. Tapi ya seperti biasa, dalam kasus seperti ini, yang jadi korban itu udah pasti orang-orang biasa, orang-orang yang nggak ngerti apapun tentang hal-hal seperti itu. Semua penumpang di Pan-Am 103 cuma mau pulang untuk Natal, tapi mereka berakhir menjadi bagian dari cerita kelam yang sampai sekarang belum benar-benar selesai. So, jadi itulah kasus dari Pan-Am 103 yang sampai sekarang masih bergulir kasusnya dan masih banyak banget teori-teori di belakangnya karena nggak benar-benar ada yang tahu siapa sebenarnya pelaku di balik penghancuran pesawat tersebut, di balik pengeboman pesawat tersebut, di balik penghilangan nyawa ratusan orang. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.